Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky, Lily, Bu Sulastri dan yang lainnya tak melihat keberadaan Yai Jakfar. Mereka takut Kiai Jakfar masih terjebak di dalam rumah Mbah Dukun, di mana sebagian rumah Mbah Dukun dilalap si jago merah. Dan sebentar lagi, rumah tersebut akan sepenuhnya dilalap si jago merah. Hamzah dan Hamid sangat panik. Mereka hendak menerobos masuk ke rumah Mbah Dukun tersebut guna untuk mencari keberadaan Yai Jakfar. Namun, tangan mereka ditarik oleh Pak Sodik dan Pak Somad. Namun Hamzah dan Hamid memaksa untuk menerobos masuk. Pada saat terjadi perdebatan antara Pak Somad, Pak Sodik, Hamzah dan Hamid, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara ledakan dari arah atap rumah milik Mbah Dukun. Mereka semua pun melihat ke sumber suara, dan mereka terkejut, bercampur gembira karena mereka melihat sosok yang dicarinya yaitu Kiai Jakfar tiba-tiba muncul dari arah atap rumah milik Mbah Dukun yang terkena ledakan. Mereka melihat tubuh Kiai Jakfar terbang melayang dan dalam keadaan selamat. Dan setelah itu, mereka semua menyaksikan rumah Mbah Dukun runtuh serta dilalap si jago merah. Setelah itu mereka memutuskan untuk sementara waktu kembali ke rumah lama Bu Sulastri yang ada di desa untuk beristirahat. Dan mereka berencana akan kembali ke kota keesokan harinya. Di rumah tersebut mereka sempat berbincang-bincang dan bersenda gurau sampai akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun, sebelum beristirahat, Kiai Jakfar sempat memberikan sebuah kalung kepada Lily sebagai ganti tasbih putih yang telah dikalungkan di leher Bapak Bambang Rahardi. Menurut Kiai Jakfar, kalung tersebut juga bisa melindungi Lily dari bangsa makhluk jin atau makhluk gaib lainnya. Dan kata Kiai Jakfar, Lily tidak perlu menggugurkan kandungannya karena menurut Kiai Jakfar anak dalam kandungannya bisa menjadi baik bila didik dengan ilmu agama yang baik dan benar. Keesokan harinya, Kiai Jakfar, Hamid, dan Hamzah memutuskan untuk langsung kembali ke rumah Kiai Jakfar dan mereka diantar pulang oleh Pak Sodik. Sedangkan Lily, Rizky, dan Ibu Sulastri, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang ada di kota dan tentu saja mereka disopiri oleh Pak Somad saat berada di dalam mobil. Mereka pun berdoa dan berterima kasih kepada Tuhannya karena bisa menghancurkan jin ifrit beserta sekutunya. Mereka berdoa agar di kehidupan mereka selanjutnya tak ada lagi jin ifrit yang akan mengganggunya lagi. Setelah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, akhirnya rombongan Bu Sulastri pun sampai di rumahnya yang ada di kota. Bu Sulastri, Rizky, dan Lily pun langsung menuju halaman belakang rumah, di mana di sana terdapat makam Bapak Chandra Rahardi. Mereka bertiga berdoa untuk Bapak Chandra Rahardi, terutama Bu Sulastri. Ia sangat bersedih dan ia menangis karena ia tidak bisa mengantarkan susminya saat suaminya dikuburkan. Setelah mereka selesai berdoa, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita paruh-baya. Wanita tersebut adalah ibu dari Rizky, yaitu Bu Diana. Ibu Diana sangat marah karena Rizky tidak pernah pulang ke rumah. Maka dari itu setelah ia mengetahui Rizky saat ini berada di rumah Ibu Sulastri, Ibu Diana pun segera datang untuk menemui Rizky dan memintanya untuk pulang ke rumah. Dan ia juga meminta Rizky untuk tidak kembali bergaul dengan keluarga Chandra Rahardi, termasuk dengan Lily. Namun, Bu Sulastri pun tak tinggal diam. Ia pun menjelaskan kepada Ibu Diana bahwa Rizky dan Lily sekarang sudah menjadi satu ikatan yaitu suami istri. Ibu Diana yang mendengar penjelasan dari Bu Sulastri pun tidak mempercayainya. Ia meminta penjelasan langsung dari Rizky, dan Rizky pun akhirnya mengakui soal pernikahannya dengan Lily. Mendengar penjelasan dari Rizky, akhirnya Ibu Diana pun meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan marah. Bahkan Bu Diana sempat mengatakan bahwa sampai kapanpun ia takkan merestui pernikahan Lily dan juga Rizky. Setelah Bu Diana keluar dari rumah Ibu Sulastri, ia pun langsung menuju rumah adiknya, yaitu Ibu Anita. Di sana ia bercerita kepada Bu Anita serta Niko. Bu Diana bercerita sambil marah soal pernikahan putranya yaitu Rizky dan juga Lily. Niko yang mendengar bahwa kakak sepupunya Rizky telah menikahi Lily pun sedih. Ia tak menyangka bahwa kakak sepupunya telah menikahi gadis yang ia cintai. Namun Niko berusaha memaklumi karena dirinya juga tidak bisa melindungi Lily dikarenakan saat ini
Ia duduk di kursi roda, sedangkan Bu Anita sangat bahagia karena telah mendengar soal pernikahan keponakannya, yaitu Rizky dan Lily, yang artinya putra semata wayangnya yaitu Niko tidak akan mengejar-ngejar Lily lagi, dikarenakan wanita idamannya telah dinikahi oleh kakak sepupunya, yaitu Rizky. Setelah kepulangan Bu Diana, Bu Anita pun mengatakan kepada Niko untuk melupakan Lily karena Lily telah menjadi istri saudara sepupunya, yaitu Rizky. Dan Bu Anita mengatakan kepada Niko agar dirinya bisa membuka hati, terutama dengan wanita yang selalu menjadi perawat Niko. Wanita itu adalah Dahlia. Dahlia adalah seorang gadis cantik dan pekerjaannya adalah seorang perawat. Bu Anita dan Niko mengenal Dahlia waktu di rumah sakit, dan pada saat itu Dahlia bertugas merawat Niko di rumah sakit. Karena Bu Anita berharap Dahlia menjadi menantunya, maka dari itu Bu Anita meminta Dahlia kerja di rumahnya untuk merawat Niko. Dan Bu Anita berharap seiring berjalannya waktu, Niko bisa mencintai Dahlia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Maukah Niko menikahi Dahlia? Ikuti terus ceritanya di episode selanjutnya di YouTube Risa Fira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Risa Fira.